Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Selamat pagi. Hari ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan perancangan alat 1, yaitu lanjutan dari desain yang sebelumnya. Kalau yang di pertemuan sebelumnya teman-teman sudah bisa mendesain sampai dengan stiffener atau pengaman, sabuk pengaman. Nah, sekarang kita akan memasuki untuk bagian pendukung lainnya, yaitu penyangga. Dalam hal ini adalah leg and lug ya. Nah, di sini sebenarnya untuk penyangga sendiri pada bejana pendek vertikal itu ada 3 komponen, ada lug, kemudian ada leg, dan ada base plate ya. Nah, di sini yang akan saya bahas hari ini khusus ada di lug and leg. Kemudian untuk yang base plate mungkin akan saya sampaikan untuk pertemuan berikutnya, atau mungkin nanti kita akan ganti dengan materi yang lain ya. Nah, di sini untuk lug and leg yang berikutnya kita akan bahas satu persatu, apa itu lug dan apa itu leg. Yang pertama leg dulu ya. Leg di sini adalah bagian kaki penyangga yang biasanya dibuat dari I-beam ya, atau bisa juga berupa pipa dengan ukuran yang sesuai dengan beban yang harus ditahan ya. Jadi kalau leg ini adalah kakinya. Nah, kaki penyangga ini bisa dibuat dari I-beam, bisa juga dibuat dari pipa. Nah, di sini untuk desain leg sendiri ada beberapa yang harus ditentukan. Ada setidaknya jumlah, kemudian tinggi, dan yang terakhir adalah dimensi atau ukuran ya. Nah, terkait dengan penyangga atau bagian legnya ini merupakan tampilan pipa. Kalau kita lihat secara cross sectionalnya atau kita lihat dari atas, bentuknya akan seperti ini. Sedangkan untuk yang I-beam ya, ini kalau kita lihat dari atas atau cross sectionalnya juga akan bentuknya seperti ini. Itu terkait dengan tipe atau bahan yang sering dipakai sebagai leg pada sistem support atau penyangga bejana pendek vertikal. I-beam mungkin untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, mungkin teman-teman sudah sangat sering melihat I-beam ya. I-beam itu seperti ini. Ini banyak sekali digunakan di konstruksi ya. I-beam ini memiliki beberapa dimensi ya. Ada dia punya nilai H atau height ya, kemudian dia punya flank ya, flanknya sendiri dia memiliki ketebalan, kemudian dia juga memiliki lebar ya. Di sini untuk width flank kita sedikit berbeda dengan yang saya gambarkan. Kalau di sini kan simbolnya W ya. Nah, nanti yang kita gunakan itu yang simbolnya B ya. Jadi B yang saya miliki nanti bukan web thickness, melainkan flank width dari I-beam-nya. Nah, sedangkan ini adalah nilai H, height of beam-nya, atau panjang dari beam-nya. Secara diagram ya, I-beam dari tampak atas, kalau kita lihat cross sectionalnya tampilannya seperti ini ya. Kemudian untuk desain dari leg sendiri, kita tadi setidaknya ada 3 ya. Yang pertama jumlah leg ini berpengaruh pada besar beban yang akan ditahan oleh masing-masing leg ya. Nah, di sini yang penting yang harus kita perhatikan adalah nilai dari P dulu. P adalah beban yang nanti akan ditahan oleh masing-masing leg ya. Jadi P ini adalah beban yang harus ditahan oleh masing-masing leg. Persamaannya sendiri sebenarnya adalah 4 kali PW dikali H-L dibagi N kali DW plus sigma W per N. Untuk PW sendiri adalah tekanan angin ya, kemudian hanya adalah tinggi bejana di atas fondasi, jadi tinggi total bejana termasuk tutup atas dan tutup bawah. Kemudian untuk L-nya adalah ini jarak antara bagian bawah bejana sampai dengan fondasi ya, atau kalau di sini tinggi bejana dari fondasi sampai dasar bejana, berarti mulai dari tutup bawah ya
sampai dengan fondasi. Kemudian GW atau anchor bolt circle ini sebenarnya adalah jarak antar lubang baut ya yang digunakan untuk menginstall atau menempatkan leg-nya. Untuk N sendiri adalah jumlah penyangga dan sigma W adalah ini berat total ya, baik bejana kosong ditambah dengan liquid ya, kemudian ditambah dengan beban lain apabila ada mungkin instrumen-instrumen yang terpasang di bejana yang Anda miliki. Nah, tapi pada bejana pendek, karena kita konteksnya bejana pendek ya, di sini Anda kan tidak sedang melakukan spesifikasi untuk kolom, misalkan kalau kolom kan termasuk dalam bejana tinggi. Nah, untuk bejana pendek, tekanan angin ini umumnya bisa kita abaikan. Ya, berarti dengan kata lain kita tidak memperhatikan faktor ada angin atau gempa dan sebagainya, sehingga nilai dari PW di sini akan bernilai 0. Nah, apabila nilai ini 0, maka nilai P-nya akan tersisa bersamaan yaitu sigma W kali N. Berarti beban yang harus ditanggung oleh masing-masing leg ini hanya tergantung pada berat bejana, ditambah isi, ditambah beban lain apabila ada, langsung dibagi dengan jumlah leg-nya, berapa yang kita pasang. Ya. Kemudian untuk tinggi sendiri di sini didasarkan pada beberapa dimensi, yaitu yang pertama ada tinggi total bejana atau H. Ini mulai dari tutup bawah, tutup atas sampai bagian silindernya, atau bahkan juga ada yang memperhitungkan SF ya, atau straight flank. Jadi biasanya kita tekukan di bagian tutup itu memiliki tinggi tertentu, nah itu juga harus turut diperhitungkan. Kemudian tinggi tutup dari tutup bawah sampai permukaan tanah atau L yang tadi saya sebutkan di depan. Ini umumnya diasumsikan L-nya besar ini nanti nilainya sebesar sekitar 5 feet. Jadi jarak antara tutup bawah dengan permukaan tanahnya ini diasumsikan kurang lebih 5 feet. Oh ya, dan sebagai tambahan informasi untuk jumlah leg ya, ini umumnya kita menggunakan 4 buah ya atau 4 sisi dari bejana tersebut. Yang pertama jelas untuk faktor keseimbangan dan keamanan ya, tapi ada beberapa bejana yang mungkin bebannya tidak terlalu berat, itu bisa dilakukan spesifikasi jumlah leg sekitar 3 saja atau dikurangi 1. Namun tetap untuk bisa menggunakan 3 itu ada beberapa syarat yang harus dipatuhi. Yang pertama jelas faktor keamanannya ya, apakah beban leg 3 ini mampu untuk menopang tubuh bejana secara aman, dan kalau memang mampu secara aspek teknis perhitungan keamanan dan keselamatan operasi, tentu penggunaan 3 kaki ini akan dirasa lebih ekonomis ya, karena kita bisa mengurangi satu penggunaan I-beam atau pipa sebagai penyangga. Kemudian untuk yang ketiga, faktor ketiga untuk penyangga atau leg sendiri adalah ukuran leg. Nah, ukuran leg ini caranya hampir sama dengan kita melakukan spesifikasi untuk stiffener, yaitu dengan cara trial. Ya, di cara trial nanti yang kita hitung adalah nilai stres kompresif. Untuk nilai stres kompresif sendiri adalah tegangan atau gaya yang mendorong suatu batang sehingga batang tersebut akan mengalami pemendekan ya. Karena seperti yang kita tahu leg ini dia akan menerima beban dari bejana, jadi gaya atau stres yang terjadi ini tipenya yang kompresif ya, sehingga dengan adanya beban yang harus ditopang dari badan bejana nanti akan menyebabkan entah itu I-beam atau pipa yang kita gunakan sebagai leg, dia akan mengalami pemendekan seperti itu. Kemudian untuk penampang leg sendiri ya, peletakan atau penampang leg ini nanti akan sangat mempengaruhi perhitungan. Ada 2 jenis. Yang pertama ada istilahnya tanpa beban konsentris ya, seperti di gambar A.
Jadi peletakan leg tanpa beban konsentris ini, dia kalau ini adalah bejana, kalau kita lihat dari atas, I-beam-nya diletakkan sejajar dengan sumbu aksialnya. Ya, jadi ini dia sejajar ya, I-beam-nya posisinya seperti ini. Ini umumnya digunakan untuk tipe I-beam maupun yang tipe pipa. Nah, kalau tipe pipa dia pipanya diletakkan di sini ya, di sini, di sini, di sini, di keempat sisi dari bejana. Sedangkan untuk yang dengan beban konsentris ya, peletakan leg dengan beban konsentris biasanya juga bisa dipakai untuk tipe I-beam ya. Nah, jadi kalau tipe yang tanpa beban konsentris ini aksisnya akan sejajar dengan sumbu 22. Sedangkan untuk yang dia tipe dengan beban konsentris, peletakan legnya nanti akan sejajar dengan satu-satu. Ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang beban konsentris, sedangkan yang posisinya seperti ini untuk yang posisinya tanpa beban konsentris. Ya. Jadi kalau kita nanti butuh data momen inersianya ya untuk yang tanpa beban konsentris menggunakan yang aksis 22, sedangkan untuk yang dengan beban konsentris kita akan menggunakan data untuk aksis yang satu-satu. Kemudian tahapan untuk mendesain legnya sendiri, yang pertama kita tetapkan dulu harga FC aman. Nah, atau stress compression yang aman. Aman di sini artinya dia harusnya sudah mampu atau kuat untuk menopang gaya yang mungkin akan dihasilkan oleh badan bejana beserta isinya. Nah, nilai FC atau stress compressionnya ini dia akan tergantung pada tata letak dari I-beam. Nah, yang pertama, kalau misalkan I-beam tata letaknya berupa tanpa beban konsentris, maka nilai dari faktor stres kompresifnya itu adalah menggunakan persamaan berikut ya. Fc sama dengan 18.000 dibagi 1 plus L kuadrat ya dibagi 18.000 R kuadrat. L di sini adalah panjang dari bejana totalnya nanti ya. Kemudian untuk R kuadrat atau R-nya sendiri, adalah radius dilation. Jadi radius dilation ini adalah jarak radial ya ke titik yang akan memiliki momen inersia sama dengan distribusi massa aktual dari badan tersebut. Jadi sebenarnya nilai R ini sudah ada di tabel dan nanti kaitannya dengan nilai momen inersia pada bahan yang kita miliki, apakah dia lingkaran atau berupa I-beam. Kemudian berlaku juga asumsi bahwa nilai dari stres kompresif aman pada tanpa beban konsentris itu sama dengan nilai dari Fc-nya sendiri atau sama dengan P per A. Nah, di sini sedangkan untuk yang dengan beban konsentris kita harus memperhitungkan nilai L per R. Ya, apabila nilai L per R-nya antara 0 sampai 60, langsung saja Fc-nya menggunakan 15.000 PSI. Sedangkan apabila nilai L per R-nya antara 61 sampai 200, maka nilai Lc-nya masih harus dihitung ulang, yaitu dengan menggunakan persamaan yang sama seperti yang di atas. Setelah itu baru bisa didapatkan Fc aman. Fc aman adalah Fc dikurangi Fc konsentris, di mana Fc konsentrisnya bisa menggunakan persamaan berikut. Anda butuh data P atau beban yang ditanggung oleh tiap leg. Kemudian ada nilai A. A adalah jarak dari pusat leg ke dinding silinder. Ini umumnya dipakai nilai 1,5 inci. Kemudian setengah B. B adalah width of flank atau lebar dari flank, sama seperti yang tadi saya tunjukkan di depan ya. I sendiri adalah momen inersia, berarti karena dia dengan beban konsentris ya pada aksis satu-satu. Nah, kemudian apabila nilai Fc aman sudah didapatkan, maka kita hitung nilai A. A adalah beban untuk masing-masing leg
dibagi dengan FC aman, ya. Untuk desain leg sendiri dianggap memadai ya apabila A yang hasil perhitungan itu dia lebih kecil dari A yang disediakan, ya. Berarti A yang tersedia ini sudah lebih besar dari yang kita butuhkan, sehingga akan aman kalau kita menggunakan nilai dari hasil perhitungan stres kompresif yang kita miliki, ya. Oke, berikutnya ada satu contoh soal. Nanti teman-teman silakan mencoba Excel-nya. Saya sertakan untuk attachment-nya. Di sini soalnya seperti ini, suatu bejana dengan berat total beserta isinya itu sekitar 35.000 pound. Kemudian berat tutup atas dan bawah sebesar totalnya 1.800 pound. Akan dipasang penyangga tipe leg and lug dengan bentuk I-beam. Tinggi total bejananya sekitar 10 feet. Diameter bejananya 6,4 feet. Apabila jumlah penyangga yang digunakan sebanyak 4 buah dengan ukuran 12 inch dengan berat 50 pound per feet, apakah ukuran penyangga tersebut sudah memadai? Nah, ini kita coba perhitungan ini di Excel, nanti teman-teman coba cocokkan sendiri untuk kemudian didiskusikan. Oke, yang pertama kita masukkan dulu data-data yang sudah diketahui. Jadi W bejananya sendiri beserta isi adalah 35.000 pound. Kemudian tutup atas dan tutup bawahnya total 1.800 pound. Kemudian tinggi bejana totalnya ada 10 feet. Diameter bejananya 6,4. Jumlah penyangga yang direncanakan ada 4 buah. Ukuran beamnya 12. Nah, dari data ukuran beam, teman-teman bisa langsung melihat tabel item 2 yang ada di halaman 354 dan 355 ya. Nah, di halaman 355 itu kita bisa lihat untuk dia beam, I-beam ya, dengan ukuran 12 dengan massa 50 ya, di sini 50. Maka didapatkan nilai width of plank-nya adalah 5,477 ya, width of plank yang ini. Kemudian area of section-nya A besarnya yang 14,57 di sini. Nah, momen inersia untuk aksis 11 berarti 301,6 ada di sini. Untuk 22 ada 16. Untuk nilai R atau radius of gyration-nya untuk yang aksis 11 ada 4,55, sedangkan untuk yang F22 adalah 1,05. Nah, dari sini sudah kita data ya, nilai ukuran 12 ini tidak lain adalah depth of beam-nya atau H-nya. Nah, di sini apabila leg dipasang tanpa beban konsentris dan dengan beban konsentris, dua-duanya akan kita coba hitung apakah sudah memadai atau belum. Yang pertama, apabila leg dipasang tanpa beban konsentris dulu. Nilai L tadi adalah tinggi total dari bejana termasuk tutup atas, tutup bawah, dan silindernya, yaitu sekitar 10 feet. Kita jadikan ke inci. Ya. Kemudian sebelumnya nilai dari L kecil ya, ini merupakan penjumlahan ya dari nilai L besar ditambah dari setengah H. Nilai L besar atau nilai jarak antara dasar bejana dengan permukaan tanah atau pondasi umumnya dipakai 5 feet. Kemudian untuk tinggi bejana sendiri tadi disebutkan 10 feet totalnya, berarti 5 ditambah setengah kali 10 ya. 5 ditambah 5 adalah 10 feet. Kemudian L kecil tadi dari satuan feet kita jadikan ke inci. Setelah itu kita menghitung P. P adalah sigma W dibagi dengan N. Sigma W-nya sendiri adalah berat bejana ditambah dengan berat tutup atas dan tutup bawah. Jadi 35.000 ditambah 1.800 dibagi dengan 4. Karena jumlah leg-nya nanti ada 4. Kemudian kita hitung, karena dia tanpa beban konsentris, maka aksisnya adalah pakai yang 22. Nilai dari L per R pada aksis 22 yaitu 120 inch dibagi dengan 1,05 inch. Nah, di sini
nanti akan kita gunakan ya untuk menghitung atau untuk menentukan persamaan dari FC. Dari nilai L per R-nya 22, ya kalau kita lihat tadi di sini, kalau dia tanpa beban konsentris ya, maka di sini sebenarnya nilai dari FC-nya ya langsung bisa kita hitung tanpa memperhatikan nilai dari L per R. Nah, di sini nilai FC-nya adalah 18.000 dibagi dengan 1 ditambah dengan L kuadrat ya, dibagi 18.000 dikali R22 pangkat 2 ya, atau kalau di persamaan ini Anda bisa lihat kita pakai rumusnya ini langsung ya. FC adalah 18.000 1 plus L kuadrat dibagi 18.000 dikali R kuadrat. Dari sini didapatkan nilainya sekitar 10.431. Karena tanpa beban konsentris, maka FC aman sama dengan FC, yaitu 10.431. Setelah itu kita baru bisa menghitung nilai A. A adalah P dibagi dengan FC aman, sehingga didapatkan nilai A-nya 0,881 sekian. Nah, sedangkan A yang tersedia sesuai dengan tabel tadi yaitu sekitar 14,57 ya. Ini dia. Nah, sehingga dari sini disimpulkan bahwa A yang tersedia nilainya masih lebih besar daripada A hasil perhitungan, sehingga ukuran penyangga tersebut memadai apabila leg-nya dipasang dengan konfigurasi tanpa beban konsentris atau dia berada pada aksis dengan sumbu 22. Nah, kemudian apabila leg dipasang dengan beban konsentris, di sini nilai L-nya masih sama dengan yang di atas ya, dijadikan ke inci, P-nya juga sama karena kasusnya sama. Sekarang L per R-nya. L per R-nya kita nanti akan pakai L120 inci dibagi R-nya yang 11. Kenapa 11? Karena dia dengan beban konsentris, jadi mengikuti aksis yang 11. Kemudian setelah dihitung ternyata nilai L per R-nya kurang dari 60. Sesuai dengan ketentuan, untuk L per R kurang dari 60, maka nilai FC-nya langsung kita gunakan sebesar 15.000 ya, jadi mengikuti yang ini. Nah, sehingga nanti kita bisa langsung menghitung nilai dari FC aman. Nah, di sini nilai A-nya kita patok 1,5 inci sesuai dengan tadi yang sudah saya sampaikan, umum digunakan 1,5 inci. Kemudian setengah B ya, B-nya sendiri adalah width of plank, yaitu sekitar 5,477, sehingga nilai dari setengah B-nya nanti akan menjadi 2,7385. Setelah itu untuk bisa mendapatkan FC aman, kita butuh FC konsentris. FC konsentris sendiri adalah P dikali A 1,5 ya, untuk kita linkkan ke sini. P kali A 1,5 ya, ditambah dengan setengah dari B ya, dibagi dengan I ya. I-nya ini adalah momen inersianya. Inersianya untuk aksis 1,1 ya, dibagi dengan setengah B. Sehingga didapatkan nilai FC konsentrisnya sekitar 354,0637. Sedangkan untuk FC aman itu adalah FC dikurangi FC konsentris, 15.000 dikurangi 354, sekian, didapatkan 14.645. Sehingga nilai A-nya didapatkan P dibagi dengan FC aman, yaitu 0,628. Dari sini pun A yang tersedia masih lebih besar daripada A yang diperhitungkan, sehingga ukuran baik dia dipasang mau dengan konfigurasi tanpa beban konsentris maupun dengan beban konsentris, dua-duanya ukurannya masih memadai. Jadi begitu cara evaluasi apakah leg yang kita gunakan ini dia memadai atau tidak. Nah, sedangkan kalau Anda ingin menemukan leg yang benar untuk
bejana Anda nanti, Anda harus trial. Ya, dimulai dari ukuran beam ini dicoba satu persatu, kemudian untuk beratnya berapa juga dicoba. Di situ yang jelas A yang tersedia harus lebih besar daripada A yang diperhitungkan, dan biasanya deltanya itu sekitar 20% untuk faktor keamanan. Oke, yang berikutnya setelah lag nanti akan saya jelaskan terkait dengan lag. Oke, bagian atau komponen berikutnya adalah lag. Ya, lag sendiri adalah bagian dari penyangga yang menghubungkan antara lag dengan bagian silinder. Nah, lagnya sendiri supaya terhubung dengan bagian silinder ini biasanya dilas ya dengan pengelasan yang fix. Kemudian untuk lag sendiri ke lag itu bisa dilas, bisa juga dihubungkan dengan baut. Nah, di sini dia seperti bantalan seperti itu ya, gampangannya dia seperti bantalan lag ini bentuknya. Kemudian nanti akan kita lakukan spesifikasi lag ini ditinjau dari posisi horizontal plate dan ditinjau dari posisi vertical plate. Kalau dilihat dari sisi horizontal plate, berarti luasan yang kita perhatikan itu ada di sebelah sini ya. Ini untuk yang horizontal, sedangkan untuk yang vertikal yang di sini. Oke. Nah, di sini ada beberapa dimensi atau besaran yang nanti akan kita pahami bersama ya. Jadi dimensi apa saja yang wajib ada untuk spesifikasi lag. Jadi lag kalau dilihat dari bawah bentuknya seperti ini, dia seperti persegi panjang, tapi kalau dari samping dia seperti trapesium. Nah, jumlah dari lag sendiri tentu sejumlah dengan penyangga yang ada di dalam sistem bejana Anda. Kalau lagnya ada lag 4 ya berarti lagnya 4 seperti itu, karena dia jadi bantalan atau penghubung antara silinder dengan lagnya. Oke, ditinjau dari posisi horizontal plate ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini, ada beberapa dimensi, ada yang namanya panjang ya atau LHP, kemudian ada yang namanya lebar atau BHP, kemudian ada tebal atau PHP, kemudian untuk lag tipe pipa itu biasanya BHP dengan LHP-nya sama. Kenapa? Karena untuk tipe pipa dia surface-nya kan berbentuk lingkaran. Ya, jadi panjang dan lebarnya membutuhkan seperti persegi, tidak persegi panjang. Beda dengan I-beam. Kalau I-beam surface atau istilahnya proyeksi dari surface-nya itu seperti persegi panjang. Sedangkan kalau dia tipenya lingkaran ya, karena lingkaran otomatis yang menyangga nanti akan bentuknya adalah persegi 4. Makanya BHP dengan LHP-nya sama. Kemudian untuk lag tipe I-beam sendiri, nanti kita harus perhatikan juga apakah posisinya dia dengan beban konsentris atau tanpa beban konsentris ya, sama seperti yang di lag tadi. Lagnya nanti diposisikan dengan beban konsentris atau tanpa beban konsentris. Jadi sekali lagi untuk desain lag itu yang tipe I-beam nanti dia akan menyesuaikan posisi peletakan dari I-beam-nya atau posisi lag-nya, apakah tanpa beban konsentris atau dengan beban konsentris. Untuk yang tanpa beban konsentris, nilai dari BHP atau lebar pada posisi horizontal plate itu tidak lain adalah width of length dari I-beam-nya sendiri ditambah dengan 2 kali diameter baut. Diameter baut umumnya digunakan sekitar 1 inci. Kemudian untuk LHP atau panjang dari konsentris panjang dari lagnya sendiri ya, untuk yang horizontal plate berarti dia menggunakan depth of beam-nya ditambah dengan 2 kali diameter baut. Nah, di sini diameter bautnya sama, kita asumsikan sebesar 1 inci. Kemudian dengan beban konsentris sedikit berbeda, karena posisi tanpa beban konsentris berarti kan I-beam-nya nanti akan seperti ini ya. Nah, sedangkan yang dengan beban konsentris nanti posisi I-beam-nya akan seperti ini. Ya, sehingga nilai dari DHP-nya itu justru sama dengan depth of I-beam-nya atau HI-beam ditambah dengan 2 kali diameter baut
Sedangkan untuk LHP-nya sama dengan B dari I-beam ditambah dengan 1,5 inci ditambah dengan 2 kali diameter baut. Kemudian untuk tahu tebal dari horizontal plate-nya sendiri atau THP, itu adalah akar dari 6M ditambah dengan stress allowable-nya. Stress allowable ini karena bantalannya umumnya dibuat dari beton, biasanya kita gunakan nilai sekitar 12.000 untuk F allowable-nya karena dia berbahan beton. Kemudian nilai M-nya sendiri mengikuti persamaan berikut, ya, di mana nilai C-nya ini sama dengan A. Nah, tadi bisa Anda lihat lagi di depan, ya. Kemudian nilai betanya, ya, yang di sini Anda butuh nilai beta, betanya didapatkan dari persamaan ini. Mu sendiri adalah nilai dari strain, ya, atau regangannya. Biasanya kita pakai nilai sekitar 0,33. Nah, setelah itu kita coba yang berikutnya untuk yang vertical plate, atau kita biasa menyebutnya dengan istilah gasset. Untuk gasset sendiri, ada 4 yang harus ditentukan, ada sisi bagian bawah atau LG, kemudian sisi bagian atas atau AG, karena dia bentuknya trapesium, ya, kemudian tinggi atau HG, dan tebalnya berupa TG. Untuk leg tipe I-beam yang dipasang pada posisi tanpa beban konsentris, LG-nya sendiri adalah H dari I-beam ditambah dengan 2 kali diameter baut. AG-nya sendiri adalah setengah dari LG, dan HG-nya adalah 5/3 dari LG. Kemudian dengan dia posisi dengan beban konsentris, LG-nya 1,5 kali B dari I-beam, ditambah 2 kali diameter baut, HG-nya adalah setengah dari LG, dan HG-nya adalah 5/3 dari LG. Sedangkan untuk tipe yang pipa, LG-nya adalah diameter offset dari pipa, ditambah dengan 2 kali diameter baut, AG-nya 1,5 dari LG, HG-nya 5/3 dari LG. Dan tebal dari vertical plate-nya kita gunakan 3/8 kali THP. Berikut adalah contoh soal, ya. Jadi ada suatu bejana dengan berat total beserta isinya sekitar 35.000 pound, dengan berat tutup atas dan bawah ada 1.800 pound, dan akan dipasang penyangga tipenya leg and lug dengan bentuknya I-beam. Tinggi total bejana sekitar 10 feet, diameternya sekitar 5 feet, diameter outside, ya, dan tebal silindernya 4/16 inci dengan harga A atau C-nya yaitu sebesar 1,5. Dan apabila jumlah penyangga yang digunakan sebanyak 4 buah dengan ukuran 3 inch yang beratnya 7,5 pound per feet, dan fondasinya dibuat dari beton, ya, desainlah ukuran lug pada penyangga tersebut. Oke, setelah ini kita akan perlihatkan bagaimana kita menentukan dimensinya dengan menggunakan Excel, ya. Nah, ini di sini sebenarnya ada keterangan tambahan, ya, apabila posisinya dipasang dengan tanpa beban konsentris. Oke, yang pertama kita listing dulu data yang diketahui. Ada berat bejana beserta isinya sekitar 35.000 pound. Kemudian tutup atas dengan tutup bawah beratnya sekitar 1.800 pound. Kemudian untuk nilai dari tinggi total bejananya adalah 10 feet. Ini merupakan tinggi silinder tambah tutup atas tambah tutup bawah. Kemudian diameter bejananya adalah 5 feet. Diameter bejana kita jadikan ke inci, ya. Kemudian nilai dari TS-nya adalah 4/16 dengan jumlah lug-nya adalah 4. Lug-nya adalah 4. Kemudian nilai dari A-nya atau C-nya kita pakai 1,5 inch. Ukuran beam-nya adalah 3 inch, diameter bautnya 1 inch. Kemudian strain-nya atau regangannya 0,33. Kemudian allowable stress-nya adalah 12.000 mengingat bahan fondasi yang digunakan adalah beton. Kemudian nilai dari dam of beam-nya atau H-nya tadi diketahui adalah 3. Jadi langsung saja kita ke tabel, ya. Kemudian kita di item 2 tadi di halaman 355, ya. Kalau tidak ada berarti ada di halaman yang sebelumnya atau sesudahnya. Nah, di sini kita lihat untuk 3 dengan berat 7,5, ya, berarti datanya ini 3, 7,5, ya. Didapatkan width of length-nya nanti 2,509, hanya 2,17, I untuk aksis 11, 2,9, dan inersia untuk aksis 22 0,59,
Nilai dari radius of gyration-nya 1,15 untuk aksis 11 dan untuk yang dua-dua 0,52. Nah, di sini tadi disebutkan apabila leg dipasang tanpa beban konsentris, maka nilai dari L-nya ingat adalah L besar, yaitu 5 feet, ditambah dengan 0,5 dari tinggi total. Tinggi totalnya tadi 10. Didapatkan L kecilnya 10 feet. Dari 10 feet ini kita jadikan ke inci. Kemudian P atau beban yang harus ditanggung oleh masing-masing lag, yaitu nilai sigma W, ya, W bejana tambah W tutup dibagi dengan N. Nah, untuk nilai LHP-nya sendiri, ya, rumusnya tadi adalah karena dia tanpa beban konsentris, yaitu depth of beam atau H ditambah 2 kali diameter baut. Diameter baut kita asumsikan pakai yang ukuran 1 inch, sehingga didapatkan LHP 5 inch. Kemudian BHP-nya adalah B dari beamnya, width of length dari beam, ditambah dengan 2 kali diameter baut. Ini dari sisi horizontal. Sedangkan untuk dari sisi vertikal atau gesetnya, untuk LG-nya sendiri, yaitu H ditambah dengan 2 kali diameter baut, sedangkan AG adalah setengah dari LG, kemudian HG 5/3 dari LG. Nah, berikutnya nilai beta. Beta sendiri, ya, dari persamaan bisa ditentukan. Persamaan dari beta adalah ini dia 3 akar dari 3 kali 1 min strain kuadrat bla bla bla, ya. Kemudian nanti menghitung N-nya menggunakan ini, baru nanti kita bisa mendapatkan nilai THP, ya. Ini nilai B, semuanya sudah diketahui, ya. Kemudian ini nilai dari M, semuanya juga sudah diketahui. Kemudian berikutnya kita dapat menentukan THP. Akar dari 6M dibagi dengan allowable stress-nya dari beton, yaitu 12.000. Kemudian untuk THP sendiri kita lakukan pembuatan, ya, under kali 16/16, nanti didapatkan 2/16. Tapi karena ketebalan minimum dari plat itu adalah 3/16, maka nilai 2/16 ini kita bulatkan ke 3/16. Kemudian untuk TG sendiri adalah 3/8 dari THP. Nah, karena THP-nya 3/16, maka 3/8 kali 3/16 adalah 1/16. Nah, karena di sini dia ketebalan minimum plat yang kita miliki atau sesuai standar manufaktur adalah 3/16, maka nilai TG-nya kita bulatkan ke ketebalan yang paling tipis, yaitu 3/16. Ya, demikian tadi bagaimana kita menentukan dimensi dari lag, ya, apabila data dari lag-nya sudah diketahui, ya. Oke, demikian tadi yang bisa saya sampaikan. Nanti Excel-nya silahkan dicoba sendiri, belajar, diskusikan dengan teman apabila ada yang ingin ditanyakan. Minggu depan nanti akan saya gunakan untuk evaluasi, nanti akan saya berikan pengumuman lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf kalau ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.